persidangan untuk pembuktian dan saksi dari kita tergugat, dan semuanya baik-baik aja dan lancar. Cuma emang semuanya kita karena bawa saksi adalah emang benar istilahnya dibilang saksi kunci yang emang bicaranya fakta dan real yang terjadi, yang mereka jawab ya sesuai dengan apa yang terjadi gitu, bukan yang kita setting harus bicara begini nggak perlu gitu. Karena yang satu kebetulan adik kandung saya yang sempat membantu saat Baby Sultan baru keluar dari rumah sakit kena penyakit kuning, dan karena kurangnya ASI sama kurang dijemur, adik saya bimbing istri saya Nyai sampai bisa menyusui, sampai bisa dia gimana sepantasnya jadi ibu, karena kan kebenaran umurnya sama nih antara Ica adik saya yang jadi saksi tadi dengan Nyai sama, dan tanggal lahirnya juga sama 29 Desember. Saya tahu mata kerasnya, cuma dia jelaskan bahwa kalau nyusui harus kayak gini Kak, intinya dia ngajarin karena sama posisinya adik saya itu waktu dia nikah pun selalu sendiri ya, karena ibu saya juga udah nggak pernah, istilahnya kalau udah menikah seorang perempuan itu, kalau keluarga kita ya karena ngerti ya cukup dikasih pendidikan agama yang cukup baik, jadi kalau udah menikah seorang perempuan ya udah dilepas, dan itu tanggung jawab suaminya, nggak ada ikut campur orang lain atau apapun. Dan di situ tadi Ica jelasin bahwa sampai hal yang kecil pun sampai Ica mau Nyai itu bisa menyusui selayaknya ibu, itu aja sih. Satu lagi saat ini siapa? Satu lagi kebenaran dari mekanik saya bengkel, yang emang dia itu cerita tadi bahwa dari dia sekolah pun udah ngikutin bengkel saya, yang kadang-kadang digadang-gadang bahwa bengkel saya adalah baru yang nggak ini, padahal kan karyawan saya pun bayangin dari SMA itu udah ngefans dengan Cemong Modified. Nah tiba-tiba yang ditanya di pertanyaannya ada modal, ada modal atau enggak gitu kan, ada modal ya, mereka cerita apa ada emang yang bayar gaji saat bengkel saya hargai dengan nama bayar Rocky itu adalah iya pasti lewat dia gitu kan, tapi semua pemasukan bengkel. Jadi yang selama ini dia bilang bahwa saya nggak punya kerjaan, dan saya udah bisa buktiin dengan tadi saya nggak mau nyeting karena masalahnya gini, saat saksi kita setting dan disumpah Quran dia bohong, saya juga bagian dosanya gitu aja. Jadi saya berpikirnya panjang, udah apa yang ditanya jawab aja dengan apa adanya, dia nggak ada yang bluffing, ngada segala macam. Jadi pengalaman dia masuk 2015 dia masuk bengkel, 2020 dia masuk lagi karena dia berpikirnya wah abang makin gede nih bengkelnya ya kan, dengan ada banner Rockford ya, ternyata ya malah tambah nggak ada gitu kan. Sekarang dia tetap jalan, dan dia sampai sekarang masih bantuin bengkel saya di rumah ibu saya, karena ini emang orang custom sih satu orang ini. Jadi ke sana bilang saksi ini banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dan malah Gini. Statementnya. Jadi yang nggak tahu ini masalah rumah tangga. Kayak adik saya ditanya soal masalah apa sih, Bun? Iya, ditanya masalah pertengkaran, tahu nggak penyebabnya, tahu nggak gitu. Karena itu masalah keluarga, dan kemudian Pak Andre juga nggak menceritakan ke keluarga juga gitu loh, karena masalah keluarga. Jadi mereka nggak akan tahu gitu loh apa penyebabnya pertengkaran itu gitu. Yang nggak tahu itu sih sebetulnya. Jadi pertanyaan yang kayaknya Iya, kayak paksa menggiring bahwa harus tahu gini, nggak bisa lah. Saya udah bilang ini orang yang ngerti agama atau nggak kelihatan gitu. Kalau orang ngerti agama, hal apapun dalam rumah tangga kakaknya kita udah berumah tangga, orang tua aja, bicara orang tua di keluarga saya ya, termasuk Ica pun itu adik saya perempuan, kalau dia ceritain tentang masalah rumah tangganya kita suruh pulang, lu nggak usah ceritain laki lu, di sini lu pulang. Kayak kemarin juga saya seperti itu, Ica juga sama lah, kalau dalam rumah tangga pasti ada masalah, cuma kita suruh pulang, karena apa? Udah minta maaf sama suami, kelar. Kalau ini enggak, jadi menggiring bahwa kesannya itu Ica harus tahu, emang dia nggak tahu, tapi kalau masalah dia di sana kan dia bantuin itu sekitar baru 3 hari, dan sempet istilahnya yang kayak dikunci pintu sama tetangga nih yang nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga, Bu Desi gitu kan, tiba-tiba nutup pintu jeger, karena padahal adik saya hari itu datang pagi pengen bantuin istilahnya ngurus Sultan, mandiin atau ngasih ASI itu. Dan
mereka menanyakan bahwa tahu nggak keributan, nggak ada yang pernah tahu karena saya emang nggak, saya cuek aja dalam hal rumah tangga. Kalau ada masalah saya diem paling, dan kalaupun kita cerita juga bukan cari solusi. Jadi di keluarga kita seperti itu, lu masing-masing selesai urusan lu. Kayak kemarin nikah ya, kalau nikah emang harus dikasih tahu karena ini kan kebahagiaan ya kan. Kalau masalah aib dikasih tahu buat apa juga, bukan cari solusi yang baik gitu. Itu aja sih. Bang, hari ini juga Roro nggak datang dan Kita nggak tahu ya. Nggak tahu sih sebenarnya masalah itu, mungkin takut histeris kali ya, teriak-teriak atau apa dengan jawaban saksi yang emang istilahnya apa adanya dengan polos seperti itu gitu kan, dan nggak di apa Nggak setting semuanya, karena majelis hakim pun sempat juga negor juga malah ya kan dari Baru kuasa hukum bijaksana ya, karena kan terlalu apa ya, terlalu melebar gitu loh, nggak fokus apa yang mau ditanyakan gitu kan. Dan kemudian kan yang dibahas harusnya kan perkara rumah tangga beliau sama Mbak Roro gitu, tapi ini melebar kemana-mana gitu. Dan kemudian tadi saksi juga udah menjelaskan bahwa memang betul saudara Andri ini udah pernah menikah 3 kali gitu kan, dan kemudian yang kemarin dituduhkan selingkuhan itu sebetulnya mantan istrinya gitu. Tadi juga udah dijelaskan seperti itu. makanya kita udah kasih pembuktian juga ya, Ya. bahwa video-video yang di itu kita udah sangkal semua, kita tinggal lihat besok simpulan kayak KDRT, bahkan saya tadi diledekin hakim apa? Dia bilang ini gigitan sayang katanya, gigitan sayang, karena kan badan saya baret dan itu kan ada kok nanti videonya, kita kasih lihat tuh emang udah nyata gitu. Boleh dikasih lihat nggak mas videonya mas? Ada tadi print ada nggak? Yang di print aja. Iya. Boleh. Ayo coba foto yang saya dicakar mana yuk? Yang Foto yang dicakar. kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. Mas sorry mas, tapi di bengkel itu katanya itu adalah salah satu tempat persembunyian kamu untuk melakukan perselingkuhan. Kalau dari saksi-saksinya Mbak Roro sendiri, Gini lah, ini yang saya anggap saya bilang fitnah. Bengkel saya itu sebenarnya pesantren dalam apalah, dan bengkel saya itu sering adain majelis, sering adain semua habaib saya acara di bengkel itu. Jadi sebelum ada Roro pun bengkel itu ya, saya nggak bermaksud ria ya, sebenarnya nggak bagus, tapi karena ini adalah untuk mengklarifikasi sesuatu yang benar, benar daripada fitnah berjamaah orang yang nggak tahu, netizen kasihan gitu. Kayak sedekah Jumat pun setelah adanya hilang semua. Makanya tadi sebenarnya banyak lah yang istilah hal-hal baik yang harusnya emang kita jalankan gitu kan di lingkungan itu hampir nggak ada gitu. Ini lihat ya. Jadi tadi kita bukti deh. Ini tangan saya waktu cakar-cakar dan ini bekas-bekasnya deh. Tinggian. itu yang nyakar siapanya yang Roro kah? Waduh, udah pasti siapa lagi gitu. Karena saya masih tinggal sama dia, masih satu rumah. Jadi yang cakar naik ya. Tadi gue dikenal laki, wah ini gigitan sayang, saya bilang. Sebabnya Gigitannya. kenapa bang? Hah? Sebabnya mungkin pertengkarannya? Ini sih yang saya tahu ya, karena saya pengen kasih perhatian sama anak saya sedikit, masalah saya harus transfer uang sekolah waktu itu. Dan ini saya megang baby sultan, saya tahan tetap, saya pegang baby sultan gak mau lepas, akhirnya sempet dia pokoknya emosi. Saya tahan, yang dia bilang saya dorong karena udah saking perutnya sakit ya saya lepasin tangan saya seperti itu. Oh jadi Nyai Roro mempermasalahkan abang mau kasih uang sekolah untuk anak dari pernikahan sebelumnya gitu bang? Atau? Iya, jadi apa yang berhubungan, emang saya akuin waktu saat yang pernikahan saya benar-benar apa, ya buat saya ngerasa saya harus jolim sama anak saya gitu, nggak kayak sekarang kan bebas waktu untuk telepon, untuk WA, seperti itu aja sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu perjalanan hidup yang harus saya lewatin gitu. Saya sih pengennya ke depan dia juga jadi lebih baik, saya juga berharap saya bisa jadi lebih baik gitu. Sorry mas, tapi kemarin tempat wawancara Nyai juga maksudnya mengatakan mas tuh nggak ada sedikit pun perhatian untuk memberikan kayak untuk baby sultan kayak ngasih popok atau segala macam membiayai kebutuhan baby sultan. Itu gimana mas? Itu yang disampaikan sama pihak. Kita udah bukti deh sampai bulan Juli pun yang sebelum dia udah pergi pun saya masih ngasih. Tapi kalau makin kesini saya makin dipersulit, terus saya ngasih napanya apa sih keperluannya? Nggak tahu juga Iya. ya. Secara khusus kan secara Islam istri yang pergi dari rumah tanpa ini nggak ada kewajiban seorang laki-laki, karena saya lihat sampai dia udah pergi pun saya masih ada transfer. Itu terakhir bulan Juli ya. Kita udah buktiin juga di pengadilan. Jadi Tapi diterima mas itu maksudnya? ya kalau langsung ke rekening dia, dan nilainya juga nggak kecil lah maksudnya, cuma ya udah, jadi intinya nggak ngerti lah hal kayak gini. Saya pengennya semuanya juga baik-baik aja gitu. Setelah selesai ini kan baik-baik, karena Sultan makin besar ya, sampai sekarang pun
kayak barang-barang kita ya, Iya. udah kita list semuanya barang saya pribadi termasuk surat tanah keluarga besar itu masih ditahan, motor-motor gitu kan. Dan yang dibilang digadang-gadang motor Baby Sultan ya emang saya buat adalah itu motor prototipe saya untuk diproduksi gitu. Kalau untuk kebutuhan Baby Sultan sendiri gimana Pak nanti ke depannya? Ya tetap kita akan berikan sesuai dengan yang dibutuhkan ya, nggak yang dia ngada-ngadain ya, kayak contohnya kan di gugatan dia bilang sebesar 25 jutaan ya, terus ada kenaikan 10% setiap tahunnya, emang dia usaha. Jadi Sultan ini dibuat modal untuk usaha sama saya gitu kan, enggak seperti itu ya. Saya bilang makanya orang itu harus mengerti, oh ini nikah ini adalah untuk ibadah, ya udah kalau untuk ibadah berjalan aja sesuai dengan apa yang syariat ajarkan gitu. Kayak kemarin kan ada cerita lagi saya dibilang perilaku syirik ya di balik gitu kan, hal-hal seperti itu yang konyol sih buat saya gitu kan. Tapi gimana Mas, kemarin sempat Mas mengatakan timnya Mbak Roro hantu, tapi Mas sendiri dari saksinya Mbak Roro melihat di bengkel menyiram-nyiram air gitu. Menyiram apa yang dibilang itu malah sebalikannya, terus dia juga menunjukkan bukti cetan gitu. Oh gini, jadi air putih itu media Rasulullah pun pakai. Kita lihat banyak beberapa ulama yang ngasih air putih nih, bicara air putih ya, bukan air kembang ya, air putih yang emang kita minta doa, minta keberkahan dari para salafus soleh ya. Doanya yang mungkin bisa bawa keberkahan dia, dan Nyai pun selalu mintain sama Habib ini, mintain sama guru ini pada saat ketemu. Dan kalau menyiram, saya rasa saya nggak pernah menyiram dengan niat yang emang selain sama Allah ya. Dan yang saya bilang tadi, kalau saya bicara soal itu, yang berat bagi saya dalam rumah tangga adalah sebenarnya dengan dia adanya fotonya Roro Kidul itu aja, saya anggap itu udah syirik sebenarnya. Karena udah dijelaskan, lihat gue Yahya kan ada pertanyaan dengan pusla merah yang dibilang itu bahwa kita kalau meyakini adanya Roro Kidul dengan ini berarti kita pelaku syirik. Kan nggak ada di Quran, ya nggak? Di Quran udah jelas kalau jin ibrit ada, dan emang iman terhadap yang goib itu emang wajib buat umat Islam gitu. Tapi kalau dibicaranya ini air, sekarang air zam-zam bawa keberkahan nggak? Orang berbondong-bondong bawa air zam-zam minta karena air zam-zam ada keberkahan, makanya perlu kita kalau saat umroh atau haji bawa itu aja sih. Tinggal niatnya aja untuk Allah atau apa gitu aja sih. Mas Andri, ini kan tadi pembuktian dari saksi ya, kan mereka juga bilang dari pihak sebelum mengatakan bahwa saksi dari Mas Andri bilang tidak tahu. Nah itu apakah akan menguntungkan pihak sebelah atau gimana? Ya. Sebetulnya yang kita tahu sebetulnya yang tidak tahu tadi kan udah kita jelaskan ya. Tidak tahu itu karena tidak tahu sebab pertengkarannya itu apa gitu loh. Bertanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu. Dia tahu, terus kemudian dulu pernah ada mantan istri, dia tahu gitu. Terus kemudian ada anak-anaknya Mas Andri, yang Mas Andri juga masih tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang dulu, dia tahu gitu. Yang tidak tahu hanya menyatakan bahwa pertengkaran penyebabnya apa, ya jelas tidak tahu. Itu yang kita jelaskan tadi, bahwa hubungan rumah tangga Mas Andri itu tidak keluar gitu. Mas Andri tidak cerita ke keluarganya gitu. Jadi menurut kami ya nggak ada yang menguntungkan ya buat mereka ya gitu, karena saksi menyatakan tidak tahu gitu. Memang